lagi dengan kami kakak-kakak pendamping pihak ceria. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harap semua sehat dan tetap semangat. Di bulan Maria ini pertemuan yang ketiga bertema perbuatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, sebelum kegiatan pihak ceria minggu ini kita mulai, kita awali dengan berdoa. Ayo kita berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan atas kasih-Mu yang tak terbatas. Engkau telah menyelamatkan kami melalui Yesus Putra yang lahir dari Bunda Maria. Bersama Bunda Maria, kami berada dalam sebuah perkawinan di Kana. Bukalah hati kami sehingga anak-anak-Mu memiliki teladan sikap seperti Bunda Maria dan percaya Bunda Maria pengantara segala rahmat. Sebab Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Kristus. Ibu Yesus, Yesus dan para muridnya menghadiri pesta perkawinan di Kana. Ibu Yesus melihat bahwa anggur habis dan menyampaikan pada Yesus. Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Ibu Yesus mengatakan pada pelayan-pelayan untuk mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Yesus meminta pelayan untuk mengisi 6 tempayan dengan air sampai penuh dan mencedoknya untuk diberikan kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta mengecap air itu dan heran dan berkata pada mempelai laki-laki, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Sesudah orang puas minum, barulah anggur yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Yesus membuat mukjizat yang pertama di Kana, yaitu mengubah air menjadi anggur. Ia menyatakan kemuliaannya, murid-murid percaya kepadanya. Nah, itu tadi adik-adik, ada sedikit penggalan cerita kitab suci. Nah, setelah adik-adik mendengarkan cerita tadi, di sini kakak mempunyai beberapa pertanyaan. Mari adik-adik kita jawab bersama ya. Pertanyaan yang pertama, di kota mana diadakan pesta perkawinan dalam cerita tadi? Ya, betul. Di kota Kana. Pinter. Pertanyaan yang kedua, siapa saja tamu yang disebut hadir dalam pesta itu? Apa? Jawabannya yuk. Oke, ada Ibu Yesus, Yesus dan para murid Yesus. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi dalam peristiwa tadi? Oke, betul. Anggurnya habis. Lalu pertanyaan yang keempat, apa yang dikatakan Ibu Yesus pada Yesus ketika mengetahui anggurnya habis? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Oke, jawabannya mereka kehabisan anggur. Lalu pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang kelima, siapa yang membuat mukjizat? Ayo, siapa? Pinter sekali, jawabannya Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi. Silakan adik-adik sekarang melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu aktivitas. Sampai jumpa. Adik-adik biak, kembali bersemu kepada saya Kak Chandra ya, dalam kegiatan biak kita minggu ini ya. Pada minggu ini Pak Chandra akan mengajarkan pada adik-adik cara untuk membuat cawan ya. Nah, yang perlu adik-adik siapkan yang pertama adalah siapkan kertas putih, bisa kertas HPS atau kertas putih lainnya ya. Pokoknya kalau bisa warnanya tolong yang polos ya adik-adik. Kemudian gunting, pensil, lem kertas, spidol, serta tutup bedak atau mungkin bisa menggunakan kaca rias ya adik-adik ya, yang biasa digunakan untuk kaca pada bedak itu ya adik-adik. Nah, kemudian kardus, bisa kardus seperti ini atau kardus mie juga, kardus Indomie juga bisa ya adik-adik. Nah, sekarang langkah pertama yang harus adik-adik lakukan adalah pada kertas putih ini adik-adik gambarkan sebuah cawan ya. Cara menggambar cawan yang pertama adik-adik harus lakukan adalah buat seperti busur seperti ini ya. Bentuknya seperti busur begini, tapi kemudian adik-adik balik seperti ini ya. Kemudian adik-adik gambar ujung atasnya ya, seperti ini ya adik-adik. Lalu kemudian adik-adik berikan bagian bawahnya dengan bentuk seperti ini ya. Lalu kemudian adik-adik berikan pegangannya di kiri dan kanannya ya.
Seperti ini ya adik-adik. Kemudian dengan menggunakan tutup bedak yang tadi sudah disiapkan, adik-adik buatlah lingkaran di bagian bawahnya. Seperti ini nanti ya adik-adik. Lalu setelah itu adik-adik potong dengan menggunakan gunting ini ya. Potong sesuai bentuk gambar yang tadi telah dibuat. Tapi sebelum dipotong, adik-adik tebali dulu dengan menggunakan spidol ya, bagian pinggirnya nanti ini. Nah, setelah dipotong, nanti bentuknya akan menjadi seperti ini ya adik-adik. Setelah adik-adik potong nanti, kemudian pada bagian atas, ya pada bagian atas sebelah sini, adik-adik tuliskan, yaitu ayat mas kita pada minggu itu, yaitu Yohanes. Pasal 2 ayat 5 ya. Yohanes pasal 2 ayat 5 pada bagian atasnya ya. Lalu setelah itu pada kertas yang bulat yang sudah dipotong bulat tadi, adik-adik tuliskan bagi 2, diberi garis tengah, dilipat 2 seperti ini. Ya. Seperti ini adik-adik. Kemudian pada kertas ini, pada bagian yang luar, adik-adik tuliskan tulisan air ya. Seperti ini ditulis air. Lalu pada bagian belakangnya adik-adik buka, tuliskan anggur. Ya. Seperti ini adik-adik. Sehingga nanti bisa dibuat seperti ini ya, air, terus nanti begitu dibuka menjadi anggur ya adik-adik. Kemudian berikan lem pada bagian belakang. Bagian belakang kertas ini adik-adik berikan lem, lalu tempelkan pada bagian belakang sini ya adik-adik, tepat di tengah-tengah. Tempelkan pada bagian tengah cawan yang telah kita gambar tadi ini ya. Nah, kalau sudah ditempel sehingga nanti bisa dibuka seperti ini, air berubah menjadi anggur ya. Mujizat Tuhan Yesus yaitu mengubah air menjadi anggur. Nah, agar lebih bagus, adik-adik nanti bisa menggunting, menempelkan bagian belakangnya pada kertas kardus, kemudian adik-adik gunting membentuk guci cawan ini ya, agar bisa lebih tebal. Kemudian agar lebih cantik, adik-adik juga bisa mewarnainya dengan warna yang adik-adik suka, warna kuning, hijau, merah, atau biru, dan lain sebagainya adik-adik. Oke, sekian dulu kegiatan biak dari Kak Chandra pada minggu ini. Sampai bertemu pada kegiatan biak kita berikutnya. Sampai bertemu lagi, see you. Halo adik-adik, bagaimana setelah adik-adik mengikuti biak ceria minggu ini? Pasti ada sukacita. Nah, semoga di bulan Maria ini adik-adik memiliki kepercayaan dan harapan seperti Bunda Maria. Adik-adik semakin dekat dengan Bunda Maria serta meneladani sikap Bunda Maria yang peduli pada kebutuhan sesama. Selain itu juga adik-adik akan patuh dan taat pada perintah Tuhan Yesus. Semoga biak ceria minggu ini bermanfaat bagi kehidupan adik-adik sehari-hari. Sebelum kegiatan biak ceria minggu ini kita tutup, kita mohon berkat dari Romo. Selamat pagi adik-adik yang terkasih, apa kabar? Tentu kita berharap bahwa adik-adik kita semua dalam keadaan sehat. Masih dalam bulan Maria, hari ini kita bersyukur kita dapat mengikuti kembali sekolah minggu bersama dengan kakak-kakak pembina kita. Kita diajak untuk juga belajar seperti Maria, bagaimana Maria peduli terhadap sesama, dan juga bagaimana Maria tentu memberikan sebuah teladan iman, kedekatan, kecintaannya kepada Allah sendiri. Mari kita akhiri sekolah minggu kita mohon berkat Tuhan bagi kita dan juga semua orang yang kita doakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian beserta dengan seluruh keluarga dan juga semua orang yang kita doakan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
bersama Bunda Maria mengenal Yesus Sang Raja. Dialah guru dan Tuhan bagi kita semua. Pada perkawinan di Kana, habislah anggur mereka. Mari